Di video kali ini aku mau ngebahas soal gamepad yang harganya itu di bawah 200 ribuan, yaitu Gladius GX2 dari Rexus. Halo semua, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi ini adalah gamepad Gladius GX2 dari Rexusnya. Jadi harganya itu di bawah 200 ribuan. Kalau teman-teman mau lihat detail harganya, bisa cek aja di link yang sudah aku sediain di deskripsi video. Oke, karena barangnya juga belum aku buka, jadi sekalian aja kita unboxing ya. Kita lihat apa aja kelengkapan yang kita dapat kalau kita beli gamepad Gladius GX2 dari Rexus ini. Oke, jadi ini boxnya ya. Karena boxnya bentuknya seperti ini, jadi kita sudah bisa melihat bagaimana gamepadnya dari luar seperti ini. Nah, untuk di bagian atas boxnya itu ada tulisan Rexus, kemudian ada Gladius multi platform gamepad. Jadi gamepad ini kita bisa pakai di Android, di PC ataupun di PS gitu katanya sih. Terus ada tulisan GX2 tipenya. Di sini ada analog trigger, jadi ada analog atau tombol R1 R2 nya dan L1 L2 nya. Terus ada analog joystick, jadi pakai analog. Kemudian dual vibration, jadi ada getarnya ya, bisa getar dia, ada vibrasinya. Terus USB kabel interface, jadi ini pakai kabel USB untuk interface-nya atau wired gitu. Terus di bagian samping seperti ini ada GX2, terus ada logo Rexus sama multi platform gamepad, terus everyone is gamers, ada tulisan seperti itu. Nah, di sini ada tambahan informasi nih. Jadi gamepad ini bisa dipakai di Windows 7, 8, 10, kemudian Android dan juga PS3. Terus ada juga keterangan untuk support D dan X input. Nah, kemudian di bagian belakang seperti biasa ada keterangan untuk spesifikasinya dan lain sebagainya. Kalau kalian membaca tinggal di pause aja silahkan. Nah, kemudian di sini ada penampakan gamepadnya dan juga ada turbo button. Jadi gamepad ini ada turbo buttonnya seperti itu ya. Nah, langsung aja kita buka. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama dari build quality-nya dulu. Kalau diperhatikan, gamepad Gladius GX2 ini punya build quality yang lumayan bagus, dimana bahannya sendiri kalau aku baca dari websitenya, katanya itu terbuat dari plastik acrylonitrile butadiene styrene atau disingkat dengan ABS, yang katanya sih punya kekuatan dan fleksibilitas yang tinggi. Terus dengan finishing matte black bikin gamepad ini terlihat seperti gamepad premium, walaupun dari harganya sih bukan harga gamepad premium. Untuk konektivitasnya, gamepad Gladius GX2 ini menggunakan kabel yang panjangnya itu sampai dengan 1,8 meter, dan kabelnya sendiri dilapisi karet dan ujungnya tentu aja ada USB biasa. Tapi untuk karet pelindung kabelnya ini bisa dibilang cukup bagus ya, cukup kokoh walaupun nggak lentur-lentur amat. Untuk warnanya sendiri, kebetulan gamepad Gladius GX2 ini cuma memiliki dua pilihan warna, yaitu putih dan hitam seperti ini. Oke, kita masuk ke desainnya. Untuk susunan tombolnya, Rexus Gladius GX2 ini dibuat seperti controller Xbox, di mana dua buah analognya itu nggak sejajar kayak controller di PS gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya main game pakai controller PS, kayaknya kalau mau coba gamepad ini bakal perlu sedikit beradaptasi lagi. Cuma nggak perlu waktu lama ya kalau kalian sering main game. Selain itu, Gladius GX2 ini dilengkapi dengan tombol turbo yang tentunya bakal ngebantu kamu saat main game yang tipenya itu pertarungan atau game-game FPS gitu. Soalnya kalau kita aktifin tombol turbonya, kita nggak perlu pencet tombol berkali-kali untuk melancarkan serangan yang bertubi-tubi gitu. Cukup dengan sekali pencet dan direndam aja, tentunya bikin jempol kita nggak pegel.
Pada bagian depannya terdapat 4 buah lampu LED yang akan menyala sesuai dengan platform yang digunakan. LED 1 akan menyala saat gamepad ini berhasil terkoneksi ke PlayStation 3. LED 2 akan menyala saat gamepad ini berhasil dikoneksikan ke PC. Untuk beralih mode, tekan home selama 5 detik sampai LED 1 dan 2 menyala untuk beralih ke mode analog. Kemudian tekan tombol home 1 kali sampai hanya LED 1 yang menyala untuk beralih ke mode digital. LED 2 dan 3 akan menyala saat gamepad ini berhasil dikoneksikan ke Android. Hanya saja kalau dibaca dari boxnya, gamepad ini hanya support untuk Android di atas versi 4.2 dan di bawah Android versi 9. Dan kecocokan mode Androidnya juga menyesuaikan berdasarkan merek HP-nya. Untuk tombol XAB-nya saat digunakan dia menyala dengan 4 warna yang berbeda dan hurufnya itu kayak kelihatan agak ke dalam gitu, padahal tombolnya sih enggak, dan ini unik menurut aku. Oke, untuk feel yang aku rasain saat aku pegang ini gamepad, kalau aku pribadi sih butuh penyesuaian lagi ya, karena biasanya aku pakai gamepad itu yang kayak PS itu, yang analognya itu sejajar di sini biasanya. Tapi ini karena aku baru nyoba yang kayak gini, yang kayak Xbox kayak gini, jadinya butuh untuk menyesuaikan lagi. Terus pas dipegang di tangan itu pas banget, cukup enak, tapi ada sedikit yang agak janggal menurut aku untuk bagian L1 dan R1 nya ini. Nah, kalau kita perhatikan tombolnya itu kan ada di bagian sini, sisi sebelah sini, sedangkan untuk saat dipegang itu tangan kita yang biasa mencet itu kan yang ini ya, dan ini pasnya itu di bagian sini, bukan pas di tombolnya. Tombolnya kan di sini, kalau di sini kan kayak engselnya gitu ya. Jadi kalau pas dipencet itu agak keras, berbeda kalau kita pencetnya di sini. Tapi kan kalau mencetnya begini agak nggak enak ya. Biasanya kalau main itu kan begini deh. Nah, lebih enak kalau mencetnya begini. Tapi kalau begini, yang kepencet itu di bagian engselnya, bukan di tombolnya pas. Mungkin kalau dibuat di sini engselnya, di sini tombolnya, mungkin akan lebih enak menurut aku ya. Nggak tahu menurut kalian, karena memang untuk tanganku ini kayaknya ukurannya itu nggak seperti ukuran tangan orang yang normal pada umumnya, gede banget ya, karena menyesuaikan dengan tinggi badanku ya, yang sampai 183 cm. Oh ya, untuk CD-nya sendiri aku sudah lihat tadi di dalamnya ada apa. Jadi di dalamnya itu cuma ada driver USB dan X input. Sedangkan gamepad ini kalau kita pasang langsung terkoneksi. Jadi ibaratnya plug and play gitu. Jadi menurut aku untuk CD-nya ini nggak guna ya saat kalian baru beli. Tapi nanti suatu saat mungkin akan berguna saat driver di PC kalian mengalami masalah gitu ya. Oke, jadi itulah tadi sedikit review dari aku soal gamepad Gladius GX2 dari Rexus ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari gamepad. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang lainnya.